Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan membaca dari kitab Sittatul Mawadhi minas Sirah. 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Tapi ini sesi yang kedua dari pembahasan buku ini. Kita sudah lewati dari muqaddimah, pembahasan dari awal buku. Hanya kemarin ada sebagian yang belum selesai ya, kita terangkan semuanya. Ya. Pertama sudah kita terangkan tentang gambaran global dari buku ya. Jadi buku ini berisi 2 pembahasan secara umum. Ada muqaddimahnya, kemudian yang kedua ada isi buku, penyebutan 6 tempat pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di muqaddimah sudah kita uraikan ada beberapa masalah ya yang sudah kita terangkan dari pendahuluan penulis seputar memulai buku dengan Bismillahirrahmanirrahim yang sudah kita bahas ya. Kemudian juga masalah doa rahmat dari penulis, ya, apa manfaat dan faedahnya kita sudah uraikan. Kemudian yang ketiga tentang masalah anjuran mencermati dan memahami 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Kemudian juga sudah dijelaskan tentang masalah manfaat memahami dari sirah itu. Terkhusus di sini 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini Syekh terangkan ada 2 ya. Dia pelajari sirah agar dia mengenal agama para nabi sehingga dia mengikutinya. Dan yang kedua dia mengenal agama kaum musyrikin sehingga dia meninggalkannya. Ya. Dan juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya dari manfaat-manfaat yang lain dari mempelajari sirah ini. Ya. Sudah jelaskan yang ketiga dari manfaat mempelajari sirah yaitu seorang akan mempermudah dia menjawab pertanyaan di alam kubur. Karena pertanyaan di alam kubur itu yang telah kita maklumi ada 3. Di antara pertanyaannya adalah man nabiyuk, siapa nabimu? Ya, dimaklumi kan sirah itu membahas tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan mempermudah dia untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Jadi dari sisi itulah kenapa pembahasan ini dari pembahasan yang wajib yang kita harus pelajari. Ini menyangkut keselamatan kita di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Kemudian juga di hari kiamat ada pertanyaan dari Allah. Madza ajabtumul mursalin? Ya, apa yang kau telah jawab dari seruan para rasul? Nah, jadi kalau dia pelajari dari sirah rasulnya, maka ini akan permudah seorang juga untuk menjawab pertanyaan pada hari kiamat. Baik. Dan juga sudah dijelaskan dari manfaat mempelajari sirah yaitu agar seorang itu dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Ya. Dia kenal Nabi, maka dia akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba. Ya. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi semakin dia mendalami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
maka akan semakin dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diharapkan dia akan berkumpul bersama Nabi dan para sahabat ya di surga nanti. Walaupun dia tidak beramal seperti amalan mereka. Dan oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan hadis tadi itu, beliau sangat bergembira sekali. Ya. Beliau sangat bergembira bisa berharap dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabat ya, yang lainnya. Walaupun beliau tidak beramal dengan amalan Nabi, amalan para khulafaur rasyidin misalnya kan, tapi ketika seorang dia mencintai mereka, diharapkan hal tersebut bisa menjadi sebab dia dikumpulkan oleh Allah ya, bersama dengan orang-orang yang dia cintai pada hari kiamat. Itu manfaat ya yang sangat besar bagi seorang yang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat yang lain lagi sudah kita terangkan ya, dengan mempelajari sirah ini seorang itu akan merasa hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dia pelajari dari seluk-beluk kehidupan Nabi. Kemudian juga dari manfaat yang sudah diterangkan dari mempelajari sirah ini ya, agar seorang itu melihat dari keindahan Islam ya, ketika dia melihat dari keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan dari akhlak beliau, mungkin dari hal yang dengannya seorang itu akan melihat dari keindahan Islam ini. Baik. Akhirnya dari manfaat-manfaat ya dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sudah kita jelaskan ya, buku yang kita kaji ini dari pembahasan awal ya. Seorang itu mengenal ilmu sirah. Ya, ilmu tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ada buku yang lain lagi yang akan menjelaskan lebih rinci, detail dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di pembahasan-pembahasan berikutnya. Tapi ini dari langkah awal ketika dia memahami 6 pelajaran dari sirah ini, itu sudah ada gambaran ya bagi seorang muslim dan muslimah untuk ya memahami dari ilmu sirah itu ya. Dipahami ini ya. Dan itu dari poin yang ketiga di sini ya, kalau di urutan dari diktat di silsilah akidah ya. Ya, ada poin yang keempat yang belum kita bahas ya, tentang masalah berhati-hati agar tidak terjatuh ya, seperti kebanyakan orang yang mengaku punya ilmu ya, tapi mereka tidak paham dan 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya. Boleh terangkan di situ ya, dan di diktatnya di PDF juga ada di halaman 1 ya. Kata penulis rahimahullahu taala, fa inna aktsara ma yad'i ad-din ya wa yad'i annahu minal muakhirin la yafhamu as-sittah kama yanbaghi. Cetakan lain yang ada di diktat ya, fa inna aktsara ma yad'i ad-din wa yu'addu minal muakhirin la yafhamu ma'na hadhihi sittah kama yanbaghi ya. Karena kebanyakan orang yang mengaku beragama ya, dan dia mengaku juga dari orang-orang yang bertauhid, tapi dia tidak paham 6 pelajaran dari sirah ini sebagaimana mestinya ya. Jadi ini buku kadang jarang dipelajari ya, padahal ini buku yang wajib dipelajari untuk setiap muslim dan muslimah. Sudah diterangkan tadi dari sisi kewajibannya kan, menyangkut keselamatan ya seorang hamba di dunia, di alam barzah dan di akhirat nanti. Jelas ya? Baik.
Jadi di sini beliau menyinggung ya, kebanyakan dari manusia di masa beliau yang mengaku punya agama, ya, katanya dari tokoh agama misalnya, kemudian katanya juga dari orang-orang yang bertauhid, ya, mengajarkan tauhid, tapi tidak memahami 6 pelajaran dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Bahkan kadang mereka mengajarkan juga buku-buku sirah, ya, mengajarkan sirah, tapi tidak menyinggung pembahasan-pembahasan seputar tauhid dan kesyirikan. Ya, banyak alasannya. Di antara alasannya kadang kalau ditanya kenapa tidak menyinggung masalah tauhid dan kesyirikan, ya, katanya nanti banyak orang yang lari, ya, atau alasan-alasan yang lainnya. Padahal itu dari inti ajaran para nabi dan rasul. Mereka diutus oleh Allah untuk memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Ini kan sudah kita bahas ya. Kalau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Misinya sama semuanya, agar mereka memerintah umatnya untuk beribadah kepada Allah, memurnikan tauhid, peribadahan hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya. Dan Syekh sudah isyaratkan tujuan seorang mempelajari sirah itu agar dia bisa membedakan mana agama Nabi dan mana agama orang-orang musyrik. Itu kan pokoknya di situ, intinya di situ ya. Ya, tapi kebanyakan orang kadang ya, kata beliau, mereka baca sirah, pembahasan sejarah misalnya, tapi jarang menyinggung masalah-masalah tauhid dan kesyirikan. Ya. Jadi di sini Syekh menitik beratkan 6 pelajaran ini, itu fokusnya pada pembahasan-pembahasan seputar tauhid dan kesyirikan. Jelas itu ya. Mungkin dari hal yang hendaknya kita cermati dan kita pahami. Oleh karena itu beliau ingatkan ya, sudah kita baca. Ya. Kata beliau, wafhamha fahman jayyidan hasanan. Pahamilah 6 pelajaran ini dengan pemahaman yang bagus dan indah. Ya, dipahami ya, agar seorang itu bisa mengenal mana agama Nabi dan mana agama kaum musyrikin. Ya, jadi buku-buku yang sudah kita pelajari ini itu mirip pembahasan-pembahasannya ya. Lihat seperti mana taghut yang sudah kita terangkan juga di kitab sebelumnya kan. Itu sama semuanya. Ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena telah jelas ar-rusydu, petunjuk, dari al-ghayy, penyimpangan. Nah, di situ kan Syekh tafsirkan rusdu di situ adalah agama Nabi Muhammad. Sedangkan al-ghayy itu agamanya Abu Jahal, orang-orang musyrikin. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kitab apa saja yang dia baca misalnya, mau itu buku sirah atau buku akidah secara khusus, ya, atau buku fikih, buku tafsir, buku hadis, terserah. Ya. Selalu dia hubungkan pembahasan-pembahasan masalah apa? Tauhid di dalamnya. Karena itu misi diutusnya Nabi dan Rasul di tengah umat. Ya, jelas ya. Nah, di sini Syekh buka pembahasan masalah sirah, tapi intinya sama. Ya, menyinggung tentang pemurnian ibadah kepada Allah. Ya, terbedakan di situ antara agama Nabi dan agama kaum musyrikin. Jelas ya? Nah, agar seorang semakin mengenal apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Jelas ya? Nah, beliau singgung tadi kebanyakan orang di masa beliau, ya, karena mereka membaca sirah Nabi tidak menyinggung masalah tauhid dan kesyirikan. Ya, tidak menjelaskan perbedaan antara agama Nabi dan agama kaum musyrikin. Itu ada orang-orang di masa beliau
Dan di masa sekarang juga banyak orang-orang kalau di masa kini itu kadang dia baca sirah, tapi pembahasan sirah itu dia arahkan di tempat-tempat yang khusus. Ya, kayak sekarang misalnya kalau di acara kita kan, orang akikah kan dia baca apa sebelumnya? Apa yang dibaca kalau orang awam itu? Barazanji. Apa isinya barazanji itu? Itu sirah Nabi. Ya, dilagu-lagukan tapi tidak dipahami apa isinya. Ya. Nah, itu sekedar masalah tempatnya ya. Belum kita lihat isi dari barazanji itu. Isinya itu ada penyimpangan akidah juga di situ. Bagi yang menelaah dan menelitinya. Dipahami ya? Itu contoh ya. Kebiasaan dari masa Syekh sudah ada dan berlanjut di masa sekarang. Bahkan ada juga di situ beliau katakan dia dihitung dari orang-orang yang bertauhid. Ya. Karena kebanyakan dari orang yang mengaku beragama, bahkan dia mengaku punya tauhid, tapi tidak paham apa itu pelajaran-pelajaran tauhid dan kesyirikan yang ada pada sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dia mengaku punya agama, tapi pelaku kesyirikan. Ya, pelaku kesyirikan. Nah, penampilannya seperti guru misalnya, ya, di pondok pesantren. Tapi mengajak orang-orang melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tawaf di kuburan. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya. Wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Mereka menyembah selain Allah dalam keadaan mereka meyakini selain Allah itu tidak bisa memberi bahaya dan tidak bisa memberi apa? Manfaat. Itu mereka paham. Itu dari kondisi kaum musyrikin di masa dahulu kan. Jadi mereka sembah selain Allah itu dalam keadaan mereka meyakini selain Allah ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan apa? Bahaya. Jelas ya? Apa yang mereka harapkan dari selain Allah itu? Wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Mereka katakan, ya, sembahan-sembahan ini itu adalah orang-orang yang beri syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah oleh Allah pada lafaz setelahnya, qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian ingin memberitakan kepada Allah pada apa yang dia tidak ketahui di langit dan di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah pada apa yang mereka apa? Persyirikatkan. Nah, itu dikatakan kesyirikan. Dihukumi kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, dia meyakini selain Allah itu tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa mendatangkan apa? Manfaat. Dia jadikan perantara saja, pemberi syafaat. Itu pun sudah dikatakan apa? Dikatakan kesyirikan. Ya. Kalau di masa kini itu lain lagi keyakinannya. Justru mereka meyakini selain Allah yang mereka sembah itu bisa memberi apa? Manfaat, menolak bahaya. Itu lebih parah lagi berarti kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada modelnya seperti itu ya, orang-orang yang mengaku beragama, yang mengaku punya tauhid, bahkan mengajarkan buku-buku tauhid, tapi tidak paham bagaimana tauhid itu yang sebenarnya dan apa itu kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Jadi dari pembahasan-pembahasan di muqaddimah penulis rahimahullahu taala sebelum memasuki dari 6 tempat dari sirah ini. Ya. Kita lihat dari tempat yang pertama ya. Nah, jadi diktatnya di halaman setelahnya ya, di halaman 3 kalau di PDF. Kalau di buku panduannya di diktat Silsilah Aqidah di halaman 58. Ini tempat yang pertama dari 6 tempat yang akan beliau terangkan. Kata beliau rahimahullahu taala,
al-mawdi'ul awal qissatu nuzulil wahyi wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir ila qawlihi wa li rabbika fasbir. Baik. Ini panjang ya di tempat yang pertama ini, tapi kita uraikan ya sedikit demi sedikit. Ya. Kata Syekh rahimahullah taala, tempat yang pertama yaitu kisah turunnya wahyu. Ya. Kisah turunnya wahyu. Dan padanya ada awal ayat dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah ya utus dengannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada firman-Nya ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir sampai pada ayat wali rabbika fasbir. 7 ayat ya. Dari ayat-ayat di surah Al-Mudaththir. Ya. Nah, dimaklumi ya kalau berbicara tentang kisah turunnya wahyu itu ya dimaklumi yang pertama kan turun bukan surah Al-Mudaththir kan? Ya, yang pertama yang turun adalah surah apa? Al-Alaq. Itu kan pelajaran yang kita maklumi ya. Ya. Di SD aja sudah dipahami itu masalah itu. Jadi di sini maksudnya beliau terangkan surah Al-Mudaththir ini dari awal ayat yang turun itu setelah surah Al-Alaq. Ya, setelah surah apa? Al-Alaq. Ya, seputar masalah kisah turunnya wahyu itu diterangkan dalam hadis yang panjang ya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Beliau kisahkan di situ ya. Dari awal wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau awalnya melihat ya, mimpi seperti cahaya subuh yang sangat terang. Nah, maka setelah itu beliau cinta untuk menyendiri di Gua Hira. Ya, beberapa malam ya. Setelah bekalnya habis, beliau pulang lagi kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Mengambil bekal, kemudian beliau kembali lagi ke Gua Hira. Sampai datang wahyu kepada beliau. Nah, datanglah malaikat Jibril yang berwujud manusia masuk di gua situ. Ya. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Kata beliau, "Iqra." Bacalah. Kata Nabi SAW, ya, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Ya. Maka malaikat Jibril mendekap Nabi. Ya, dipeluk sampai beliau terasa sesak, baru dilepaskan. Di kali yang kedua beliau perintah lagi Nabi SAW, "Iqra." Baca. Kata Nabi, saya tidak bisa membaca. Dipeluk lagi oleh malaikat Jibril hingga beliau sesak, baru dilepaskan. Ya. Di kali yang ketiga beliau perintah lagi, "Iqra." Bacalah. Nah, kata Nabi, saya tidak bisa membaca. Ya. Kemudian beliau dipeluk lagi, dilepas. Setelah itu beliau bacakan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq yang telah kita maklumi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama ya, yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu beliau pulang ke Khadijah dan beliau khawatir pada diri beliau. Ya. Nah, beliau ceritakan apa yang beliau lihat di Gua Hira itu. Nah, maka kata Khadijah, ya, ketika itu tidak, sekali-kali tidak, kata beliau, bergembiralah kamu demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Ya. Nah, engkau menyambung silaturahim, ya, bersedekah, memuliakan tamu, menolong orang-orang yang susah, dan seterusnya ya.
diterangkan dari kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Jadi Khadijah ini menghibur Nabi. Ya, sekali-kali tidak. Allah tidak akan menghinakanmu. Nabi kan sudah khawatir apa yang terjadi di Gua Hira itu ya akan membawa kejelekan kepada beliau. Setelah itu beliau bawa Nabi kepada Waraqah. Ya. Waraqah bin Naufal. Ini anak paman Khadijah. Dan di situ Nabi SAW menceritakan apa yang beliau lihat di Gua Hira. Dan Waraqah bin Naufal ini dari orang yang beragama Nasara, tapi dari orang yang alim ya, dari agama Nasara. Dan beliau ini dari orang yang ahli juru tulis di masa jahiliyah, di masa jahiliyah. Ya. Beliau menulis ya kitab Injil dengan berbahasa Arab. Ya. Tapi beliau sudah tua ketika itu ya. Waraqah bin Naufal ini. Nah, maka Nabi SAW menceritakan apa yang beliau lihat kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal langsung mengetahui hal tersebut. Ya. Itu adalah malaikat Jibril yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, dan beliau berkata, Waraqah bin Naufal ini, ya, andai kata aku masih hidup, ya, ketika kaummu mengusirmu nanti, maka di situ kata Nabi SAW, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah, iya. Tidaklah ada orang yang datang seperti yang kau bawa, kecuali pasti dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Andai kata harimu itu menjumpaiku, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat. Tapi tidak lama beliau meninggal ya, Waraqah bin Naufal ini. Ya. Dan para ulama memasukkan Waraqah bin Naufal sebagai sahabat Nabi SAW, karena dia beriman ketika Nabi SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dihitung dari sahabat Nabi SAW oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dipahami ya? Baik. Oke, ini kisah awal turunnya wahyu. Ya, kita belum berbicara di sini masalah surah Al-Mudaththir ya. Ini baru kita bicara masalah apa tadi? Masalah kisah turunnya wahyu yang pertama. Ya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, masalah kisah turunnya surah Al-Mudaththir itu nanti kita akan baca insyaallah taala di sesi berikutnya ya. Ini agak panjang. Nanti kita akan terangkan insyaallah taala. Ya sudah azan. Baik. Akhir majelisnya, jika ada kurang mau dimaafkan. Nanti kita sambung lagi ya. Ini masih di pembahasan yang pertama. Kita masih di tempat yang pertama dari kisah turunnya wahyu. Insyaallah taala nanti kita akan uraikan di sesi berikutnya. Dan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.